Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Ada masa dalam hidup di mana hati terasa lelah, bukan karena kurang berusaha, tetapi karena terlalu lama melawan kenyataan. Kita ingin waktu berputar kembali, ingin keadaan berubah seketika, ingin takdir mengikuti rencana kita. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Seringkali yang paling menyakitkan bukanlah ujian itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita menolak menerima apa yang sudah terjadi, dan dari sanalah kegelisahan bermula. Hati menjadi berat karena terus bertanya, mengapa harus aku? Padahal dalam Islam, ketenangan lahir bukan dari mengubah semua keadaan, tetapi dari menerima apa yang memang tidak bisa kita ubah. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan berhenti bertengkar dengan takdir Allah. Allah mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Tidak ada ujian yang Allah berikan tanpa ukuran, tanpa hikmah, dan tanpa tujuan. Namun seringkali hati kita terlalu sibuk menyesali masa lalu hingga lupa melihat jalan ke depan. Ketika sesuatu sudah terjadi dan tidak bisa diubah, maka satu-satunya jalan agar hati tetap hidup adalah belajar menerima dengan iman, karena menerima takdir adalah bagian dari tawakal, dan tawakal adalah tanda keimanan. Namun menerima bukan berarti berhenti berusaha. Islam tidak mengajarkan pasrah tanpa ikhtiar. Justru setelah menerima apa yang tidak bisa diubah, kita diperintahkan untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Berpikir positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan pahit, tetapi memilih untuk percaya bahwa Allah masih membuka pintu kebaikan, sekecil apapun langkah yang mampu kita lakukan hari ini. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita masih bisa memperbaiki hati. Kita tidak bisa mengulang kesalahan yang sama, tetapi kita bisa belajar agar tidak terjatuh di lubang yang serupa. Video ini bukan untuk mereka yang hidupnya sempurna, tetapi untuk hati yang sedang berjuang menerima kenyataan, untuk jiwa yang ingin tetap dekat dengan Allah, meski hidup tak berjalan sesuai rencana. Mari kita duduk sejenak, menenangkan pikiran dan membuka hati. Karena mungkin, ketenangan yang kita cari bukan ada pada perubahan besar, melainkan pada penerimaan dan perbaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Menerima apa yang tidak bisa diubah. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang terus kita perjuangkan namun tak kunjung berubah. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berharap dengan segenap hati, tetapi kenyataan tetap berjalan di arah yang tidak kita inginkan. Pada titik ini, Islam mengajarkan satu sikap yang sangat berat namun menenangkan, menerima. Menerima bukan karena kita kalah, melainkan karena kita mulai sadar bahwa tidak semua urusan hidup berada dalam genggaman kita. Ada takdir Allah yang memang ditetapkan untuk kita hadapi, bukan untuk kita ubah. Seringkali yang paling menyakitkan bukanlah takdir itu sendiri, tetapi penolakan kita terhadapnya. Hati terus memberontak, pikiran terus mengulang-ulang masa lalu, dan jiwa terjebak dalam kalimat seandainya. Padahal seandainya tidak pernah mengembalikan waktu, justru memperpanjang luka. Islam mengajarkan bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Ia tidak diciptakan untuk kita huni selamanya, melainkan untuk kita ambil hikmahnya, lalu melangkah maju. Menerima apa yang tidak bisa diubah, bukan berarti kita ridha terhadap keburukan, tetapi ridha kepada ketetapan Allah yang Maha Mengetahui. Ada perbedaan besar antara ridha pada takdir dan membenarkan kesalahan.
Ridha adalah sikap hati yang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu tetapi aku percaya kepadamu." Disitulah iman diuji, bukan ketika hidup berjalan mudah, tetapi ketika hati diminta percaya di tengah kebingungan. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk memahami seluruh rahasia takdir. Jika semua bisa dipahami oleh akal, maka di mana letak iman? Justru dalam ketidakpahaman itulah kepercayaan tumbuh. Ketika logika berhenti, iman melangkah. Dan orang-orang yang mampu menerima takdir dengan hati yang berserah adalah mereka yang hatinya sedang dibentuk oleh Allah menjadi lebih kuat dan dewasa. Ada luka yang tidak sembuh karena kita terus melawannya. Kita ingin hidup sesuai rencana kita, bukan rencana Allah. Kita ingin bahagia versi kita, bukan bahagia versi Rabb kita. Padahal Allah lebih mengetahui mana yang benar-benar baik bagi kita. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk hari ini adalah pelindung dari keburukan yang lebih besar di masa depan. Namun karena keterbatasan pandangan, kita hanya melihat rasa sakitnya, bukan penjagaannya. Penerima takdir adalah ibadah hati yang seringkali tidak terlihat oleh manusia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan tidak ada yang tahu betapa beratnya perjuangan itu. Namun Allah Maha mengetahui setiap getaran hati, setiap air mata yang jatuh tanpa keluhan, setiap doa yang dipanjatkan dalam sunyi, semuanya dicatat sebagai bentuk kesabaran yang nilainya sangat tinggi di sisinya. Islam tidak melarang kita bersedih. Rasulullah pun menangis ketika kehilangan. Tetapi Islam mengajarkan agar kesedihan tidak merusak keimanan. Kesedihan yang diterima dengan sabar akan menjadi jalan pahala, sedangkan kesedihan yang disertai protes kepada Allah justru akan menambah beban jiwa. Maka belajar menerima adalah cara menjaga agar duka tidak berubah menjadi keputusasaan. Ketika kita menerima apa yang tidak bisa diubah, perlahan hati menjadi lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati berhenti melawan kenyataan. Disitulah ruang doa menjadi lebih luas, sujud menjadi lebih lama, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Kadang Allah mengambil dunia dari kita agar hati kembali mencari akhirat. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam karena tidak pernah berdamai dengan takdirnya. Padahal, kekuatan sejati bukan pada kemampuan mengontrol keadaan, melainkan kemampuan mengontrol hati. Orang yang menerima takdirnya dengan lapang adalah orang yang hatinya merdeka. Tidak diperbudak oleh masa lalu, tidak dihantui oleh penyesalan yang tak berujung. Maka jika hari ini ada hal dalam hidup yang tidak bisa lagi diubah, jangan terus menyiksa diri. Serahkan kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Terimalah sebagai bagian dari perjalanan iman. Karena di balik penerimaan itu, Allah sedang menyiapkan langkah berikutnya, langkah menuju perbaikan, ketenangan, dan kedekatan yang lebih dalam kepadanya. Luka yang Allah izinkan untuk membentuk jiwa. Setelah seseorang belajar menerima apa yang tidak bisa diubah, biasanya ia mulai menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua luka hadir untuk menghancurkan. Dalam Islam, luka seringkali menjadi cara Allah mendidik hambanya. Ada rasa sakit yang Allah izinkan hadir agar hati menjadi lebih lembut, lebih rendah, dan lebih bergantung kepadanya. Jika hidup selalu berjalan mulus, mungkin manusia akan lupa bahwa ia hanyalah hamba yang lemah. Luka mengajarkan kita tentang batas kemampuan diri. Ketika tenaga habis, akal buntu, dan manusia tak lagi bisa diandalkan, barulah kita benar-benar mengenal makna tawakal. Disitulah doa menjadi lebih jujur, bukan sekadar rutinitas. Kita berdoa bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena kita benar-benar butuh kepada Allah. Dan kebutuhan yang tulus itulah yang sangat dicintai oleh Rabb semesta alam. Banyak orang bertanya, mengapa aku yang harus mengalami ini? Padahal dalam iman, pertanyaan yang lebih menenangkan adalah, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Luka bukan hukuman semata, melainkan pelajaran yang dibungkus dengan ujian. Jika kita mau membuka hati, kita akan menemukan bahwa setiap luka membawa pesan yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita.
Ada luka yang datang untuk membersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk. Selama ini kita terlalu berharap kepada manusia, menggantungkan kebahagiaan pada pujian, kehadiran, atau pengakuan. Lalu Allah izinkan luka hadir agar kita sadar bahwa manusia bisa pergi, berubah, dan mengecewakan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersandar kepadanya dengan tulus. Dalam kesendirian yang diciptakan oleh luka, Allah sedang membuka ruang pertemuan yang lebih dekat dengan hamba-Nya. Saat tidak ada lagi tempat bersandar, sujud menjadi satu-satunya pelarian, dan di sanalah banyak jiwa menemukan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Luka mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu datang melalui kebahagiaan, tetapi seringkali melalui air mata. Islam tidak mengajarkan kita untuk memendam luka tanpa arah. Luka perlu diolah dengan iman, bukan disangkal atau dipendam hingga menjadi racun. Ketika luka disertai husnuzan kepada Allah, ia berubah menjadi sumber kekuatan. Tetapi ketika luka disertai prasangka buruk kepada Allah, ia akan menjelma menjadi keputusasaan yang melemahkan jiwa. Tidak semua orang memahami perjuangan kita. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun seorang mukmin tidak membutuhkan semua manusia untuk mengerti, karena cukup Allah yang mengetahui. Ketika Allah sudah tahu isi hati kita, maka ketidakpahaman manusia tidak lagi menjadi beban yang berat. Luka juga mengajarkan kita untuk lebih berempati. Orang yang pernah terluka biasanya lebih lembut kepada sesama. Ia tahu rasanya jatuh, rasanya kecewa, rasanya sendirian. Maka dari luka itu, Allah seringkali melahirkan jiwa-jiwa yang penuh kasih dan kepedulian. Jangan terburu-buru meminta luka itu hilang sebelum kita mengambil pelajaran yang Allah titipkan di dalamnya. Karena bisa jadi, luka itu akan pergi dengan sendirinya setelah tugasnya selesai. Dan yang tersisa adalah hati yang lebih matang, iman yang lebih kuat, serta jiwa yang lebih dekat kepada Rabb-Nya. Maka jika hari ini luka masih terasa, jangan merasa sendirian. Allah tidak pernah lalai. Luka yang Allah izinkan hadir tidak akan pernah sia-sia. Ia adalah bagian dari proses pembentukan jiwa agar kelak kita menjadi hamba yang lebih sabar, lebih tawadu, dan lebih siap melangkah menuju perbaikan berikutnya. Berpikir positif dalam cahaya iman. Berpikir positif dalam Islam bukan sekadar menyenangkan diri dengan harapan kosong, tetapi membangun husnuzan kepada Allah. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Rabb-Nya, ia meyakini bahwa apapun yang terjadi tidak pernah keluar dari kasih sayang Allah. Meski takdir terasa pahit, iman mengajarkan bahwa kepahitan itu bukan tanda kebencian, melainkan bagian dari pendidikan jiwa yang Allah rancang dengan penuh hikmah. Husnuzan bukan berarti menutup mata dari kenyataan, melainkan memandang kenyataan dengan kacamata iman. Kita boleh mengakui bahwa hidup sedang berat, bahwa hati sedang lelah, dan bahwa jalan terasa sempit. Namun di saat yang sama, kita tetap percaya bahwa Allah tidak sedang menjauh, justru sedang sangat dekat. Karena seringkali Allah paling dekat ketika dunia terasa paling jauh. Berpikir positif kepada Allah membuat hati berhenti menyalahkan keadaan. Kita tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ujian ini datang, tetapi mulai fokus bagaimana menjalaninya dengan cara yang diridainya. Disitulah iman tumbuh ketika manusia tidak lagi menuntut penjelasan dari Allah, melainkan menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan. Islam mengajarkan bahwa prasangka baik kepada Allah adalah bagian dari ibadah hati. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Maka ketika kita berharap kebaikan dari Allah, kita sedang membuka pintu rahmat. Namun ketika kita terus berprasangka buruk, kita justru mempersempit hati sendiri meski pintu rahmat Allah terbuka luas. Berpikir positif juga membantu kita melihat peluang perbaikan di tengah keterbatasan. Ketika satu pintu tertutup, iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah sedang menyiapkan pintu lain yang mungkin belum terlihat. Tugas kita bukan memaksa pintu lama terbuka,
tetapi mempersiapkan diri agar siap melangkah ketika Allah menunjukkan jalan yang baru. Seringkali perubahan besar tidak datang sekaligus. Allah memperbaiki hidup hambanya secara perlahan, setahap demi setahap. Dengan berpikir positif, kita belajar menghargai proses kecil, satu doa yang lebih khusyuk, satu kebiasaan buruk yang mulai ditinggalkan, atau satu langkah kecil menuju kebaikan. Di mata Allah, proses itu sangat berharga. Berpikir positif juga menjaga hati dari kelelahan yang berlebihan. Ketika kita yakin bahwa Allah sedang mengatur segalanya, beban hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul semuanya sendirian, karena kita sadar ada Rabb yang selalu bersama, mendengar keluh kesah, dan tidak pernah tidur menjaga hambanya. Husnuzan membuat hati lebih lapang dalam menerima ujian. Kita memahami bahwa ujian bukan tanda kegagalan, tetapi tanda perhatian Allah. Allah menguji karena Dia peduli, karena Dia ingin hambanya naik derajat, bukan jatuh dalam kelalaian. Orang yang berpikir positif kepada Allah tidak mudah putus asa. Meski jatuh berkali-kali, ia selalu yakin bahwa pintu taubat masih terbuka. Ia percaya bahwa Allah lebih besar dari dosanya, lebih luas dari kesalahannya, dan lebih pengasih dari rasa takutnya. Maka rawatlah pikiran dengan iman dan hati dengan husnuzan. Karena berpikir positif bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi cara seorang mukmin menjaga hubungannya dengan Allah. Dan selama hubungan itu terjaga, seberat apapun hidup, selalu ada harapan yang tidak pernah padam. Memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Setelah hati belajar menerima takdir dan pikiran dilatih untuk berprasangka baik kepada Allah, maka tibalah pada satu fase penting dalam perjalanan iman, memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Islam tidak mengajarkan kita untuk berhenti hanya pada penerimaan, tetapi mendorong kita untuk bangkit melalui ikhtiar. Meski kecil, meski perlahan, usaha yang dilakukan dengan niat yang lurus memiliki nilai besar di sisi Allah. Seringkali kita merasa perubahan harus besar agar berarti. Padahal dalam Islam, langkah kecil yang konsisten jauh lebih dicintai Allah daripada niat besar yang tidak pernah terwujud. Memperbaiki salat yang selama ini lalai, mulai menjaga lisan dari keluhan berlebihan, atau belajar menata hati agar tidak mudah iri, semua itu adalah bentuk perbaikan yang nyata meski terlihat sederhana. Allah Maha mengetahui keterbatasan hambanya. Karena itu, Dia tidak membebani manusia dengan tuntutan kesempurnaan. Yang Allah inginkan adalah kesungguhan. Ketika seorang hamba berusaha memperbaiki diri meski sering jatuh, Allah melihat perjuangannya, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam setiap usaha itu ada pahala yang terus mengalir. Memperbaiki diri juga berarti berani jujur pada kelemahan sendiri. Kita mengakui bahwa ada dosa yang masih sulit ditinggalkan, ada kebiasaan buruk yang belum mampu dihapus, dan ada iman yang naik turun. Kejujuran inilah yang menjadi pintu taubat. Karena Allah tidak menolak hamba yang datang dengan hati yang rendah dan penuh penyesalan. Dalam proses perbaikan, seringkali kita merasa lambat dan tertinggal dibanding orang lain. Namun Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Allah tidak membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Yang Allah lihat adalah arah langkah kita. Apakah kita sedang mendekat kepadanya atau justru menjauh? Ikhtiar yang benar selalu disertai doa. Kita berusaha semampu kita, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita tidak berhenti berusaha, tetapi memperbaiki cara dan niat. Karena bisa jadi Allah menunda hasil bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik kesabaran dan keikhlasan. Memperbaiki yang masih bisa diperbaiki juga berarti menjaga harapan tetap hidup. Seorang mukmin tidak pernah menutup pintu harapan selama nafas masih ada, selama jantung masih berdetak, selama doa masih terucap, selama sujud masih dilakukan, selalu ada peluang untuk berubah dan menjadi lebih baik. Jangan remehkan perbaikan kecil yang kita lakukan hari ini.
Bisa jadi satu amal sederhana itulah yang menjadi sebab Allah menurunkan pertolongan besar. Seringkali, perubahan hidup datang bukan dari hal yang spektakuler, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan istiqamah. Allah mencintai hamba yang terus berusaha meski berkali-kali gagal. Dalam setiap kegagalan, Allah sedang mengajarkan ketekunan. Dalam setiap kejatuhan, Allah sedang membentuk keteguhan. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa tulus kita bangkit kembali. Maka perbaikilah apa yang masih bisa diperbaiki tanpa menunggu keadaan sempurna. Mulailah dari yang kecil, dari yang dekat, dan dari yang paling mampu kita lakukan hari ini. Karena di mata Allah, langkah kecil yang dilakukan dengan iman lebih berharga daripada perubahan besar yang tidak pernah dimulai. Melangkah perlahan tanpa putus asa. Dalam proses memperbaiki diri, seringkali kita merasa lelah karena perubahan tidak terjadi secepat yang kita harapkan. Hati mulai bertanya, apakah usaha kecil ini benar-benar berarti? Namun Islam mengajarkan bahwa jalan kebaikan memang bukan jalan yang instan. Ia adalah perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesabaran, bukan dengan paksaan. Melangkah perlahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar istiqamah. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu keras kepada dirinya sendiri. Mereka ingin langsung sempurna, ingin langsung berubah total, lalu kecewa ketika gagal. Padahal Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan. Yang Allah kehendaki adalah usaha yang terus berjalan, meski tertatih dan penuh luka. Melangkah perlahan memberi ruang bagi hati untuk beradaptasi. Iman tidak tumbuh dengan paksaan, tetapi dengan pembiasaan. Ketika kita memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat, jiwa seringkali kelelahan dan akhirnya menyerah. Tetapi ketika perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, hati justru menjadi lebih kuat dan tahan uji. Islam mengajarkan kita untuk tidak meremehkan proses. Setiap hari yang kita lalui dengan niat memperbaiki diri adalah kemenangan kecil. Mungkin orang lain tidak melihatnya, mungkin dunia tidak menghargainya, tetapi Allah mencatatnya dengan sangat rinci. Tidak ada satupun usaha yang luput dari pengawasannya. Putus asa seringkali datang ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat mereka tampak lebih baik, lebih istiqamah, lebih dekat dengan Allah. Padahal kita tidak tahu perjuangan yang mereka lalui. Setiap orang memiliki medan ujian yang berbeda, dan Allah tidak pernah menilai hambanya dengan standar yang sama. Melangkah perlahan juga mengajarkan kita untuk bersabar terhadap diri sendiri. Kita belajar memaafkan kesalahan yang belum sepenuhnya mampu kita tinggalkan, sambil terus berdoa agar Allah menguatkan langkah. Dalam doa itulah jiwa menemukan ketenangan, karena kita sadar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika kelelahan datang, jangan berhenti. Beristirahatlah sejenak, lalu lanjutkan kembali. Islam tidak melarang kita untuk merasa lemah, tetapi melarang kita untuk berputus asa. Selama niat masih lurus dan arah masih benar, setiap langkah tetap bernilai ibadah. Allah Maha mengetahui kapan seorang hamba membutuhkan waktu. Tidak semua perubahan harus diselesaikan hari ini. Yang penting, hari ini kita masih bergerak ke arah yang benar. Karena istiqamah bukan tentang kecepatan, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah. Seringkali Allah menunda hasil, agar kita belajar menikmati proses. Jika semua kebaikan datang dengan cepat, mungkin kita tidak akan menghargainya. Melalui proses yang panjang, Allah menanamkan kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan yang lebih dalam kepadanya. Maka teruslah melangkah meski perlahan. Jangan berhenti hanya karena lelah. Selama hati masih ingin kembali kepada Allah, selama doa masih terucap dalam sujud, perjalanan ini belum berakhir. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini sedang mengantarkan kita menuju perbaikan yang Allah ridai. Doa kekuatan yang sering diremehkan. Dalam perjalanan menerima dan memperbaiki diri,
Ada satu kekuatan yang sering kali kita remehkan, padahal ia adalah senjata utama seorang mukmin, doa. Ketika usaha terasa berat dan hasil belum terlihat, doa menjadi tempat bergantung yang paling jujur. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Disitulah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya menjadi sangat dekat. Banyak orang berdoa hanya ketika terdesak, lalu lupa ketika keadaan membaik. Padahal doa bukan hanya untuk meminta, melainkan untuk menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah. Dalam doa, kita melatih keikhlasan, karena tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan kita. Namun setiap doa selalu dijawab dengan cara terbaik menurut Allah. Terkadang kita merasa doa kita tidak didengar karena tak kunjung dikabulkan. Padahal bisa jadi Allah sedang menunda agar kita lebih sering datang kepadanya. Atau Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat. Dalam Islam tidak ada doa yang sia-sia, meski hasilnya tidak selalu kita rasakan di dunia. Doa mengajarkan kita untuk bersabar dan berharap dalam waktu yang bersamaan. Ia menenangkan hati ketika takdir belum berubah dan menguatkan jiwa ketika jalan terasa panjang. Dalam setiap sujud, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena di saat itulah hati benar-benar meletakkan semua beban kepada Allah. Ketika lisan berdoa dengan jujur, hati pun ikut dibersihkan. Kita belajar mengakui kesalahan, memohon ampun, dan meminta petunjuk. Doa membuat kita sadar bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang usaha lahiriah, tetapi juga tentang perbaikan batin yang terus-menerus. Doa juga menjaga kita dari keputusasaan. Selama kita masih berdoa, itu berarti harapan belum mati. Dan selama harapan masih hidup, Allah selalu membuka jalan. Banyak orang bertahan dalam ujian bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka terus berdoa. Allah mencintai hamba yang sering berdoa, bahkan dalam hal-hal kecil. Tidak ada permintaan yang terlalu sepele bagi Allah. Justru dalam doa-doa kecil itulah terlihat ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan ketergantungan itulah yang mendatangkan pertolongan. Doa tidak selalu mengubah keadaan secara langsung, tetapi selalu mengubah hati yang berdoa. Ia membuat hati lebih tenang, lebih sabar, dan lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Kadang Allah menenangkan hati terlebih dahulu, baru mengubah keadaan. Jangan pernah merasa lelah untuk berdoa. Meski doa yang sama terucap berkali-kali, Allah tidak pernah bosan mendengarnya. Justru pengulangan itulah tanda bahwa kita benar-benar berharap dan bergantung kepadanya. Maka jadikan doa sebagai teman dalam setiap langkah. Ketika menerima takdir terasa berat, ketika memperbaiki diri terasa sulit, dan ketika jalan terasa panjang, kembalilah kepada doa. Karena doa adalah jembatan yang selalu menghubungkan hati kita dengan Allah, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Masa lalu bukan penjara tapi pelajaran. Banyak hati yang lelah bukan karena hari ini terlalu berat, tetapi karena terus memikul masa lalu yang belum selesai. Kenangan, kesalahan, dan penyesalan seringkali menjadi beban yang tidak terlihat, namun sangat melelahkan. Islam mengajarkan bahwa masa lalu tidak diciptakan untuk disesali tanpa henti, melainkan untuk diambil pelajarannya. Karena jika masa lalu terus dijadikan penjara, maka hati tidak akan pernah benar-benar melangkah maju. Penyesalan dalam Islam memiliki tempat yang mulia selama ia mengantarkan pada taubat. Namun ketika penyesalan berubah menjadi keputusasaan, disitulah ia kehilangan maknanya. Allah tidak menginginkan hambanya terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan, tetapi ingin mereka kembali dengan hati yang rendah dan penuh harap. Banyak orang mengira bahwa masa lalu yang kelam menutup pintu kebaikan. Padahal dalam Islam, justru orang-orang yang pernah jatuh seringkali memiliki potensi iman yang lebih kuat. Mereka tahu pahitnya dosa, sehingga lebih menghargai manisnya taat. Allah Maha Mampu mengubah noda masa lalu menjadi cahaya di masa depan. Masa lalu memang tidak bisa diubah,
tetapi maknanya bisa diperbaiki. Kesalahan yang dulu bisa menjadi alasan kita lebih berhati-hati hari ini. Luka yang pernah ada bisa mengajarkan empati dan kelembutan. Dalam Islam, tidak ada perjalanan hidup yang sia-sia jika diakhiri dengan taubat dan perbaikan. Setiap kali hati mengingat masa lalu dan merasa sakit, kembalikan pandangan kepada rahmat Allah. Karena rahmat-Nya lebih luas dari dosa kita, lebih besar dari kesalahan kita, dan lebih kuat dari rasa takut kita. Allah tidak menilai kita dari siapa kita dulu, tetapi dari arah kita melangkah hari ini. Berhenti menghukum diri sendiri atas kesalahan yang telah Allah ampuni. Jika Allah saja Maha Pengampun, mengapa kita masih terus menyiksa diri dengan rasa bersalah? Memaafkan diri sendiri adalah bagian dari menerima rahmat Allah dengan lapang dada. Masa lalu seringkali datang kembali dalam ingatan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengingatkan. Ia datang agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita tetap rendah hati, dan agar kita terus membutuhkan Allah dalam setiap langkah. Islam mengajarkan kita untuk hidup di hari ini, bukan di kemarin. Hari ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Selama hari ini masih ada, maka harapan belum pernah benar-benar hilang. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Jangan biarkan kesalahan lama menghalangi langkah menuju kebaikan. Karena Allah selalu membuka jalan baru bagi hamba yang mau kembali dengan sungguh-sungguh. Maka lepaskan masa lalu dengan penuh kesadaran. Ambil pelajarannya, simpan hikmahnya, lalu lanjutkan perjalanan dengan iman yang lebih matang. Karena dalam pandangan Allah, hamba yang bangkit setelah jatuh seringkali lebih dicintai daripada mereka yang tidak pernah merasa jatuh. Menyerahkan hasil menenangkan hati. Setelah berusaha menerima takdir, memperbaiki diri, dan terus melangkah meski perlahan, tibalah satu pelajaran penting dalam iman, menyerahkan hasil kepada Allah. Banyak hati lelah bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu menggenggam hasil. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, sesuai waktu yang kita inginkan, padahal Allah mengajarkan bahwa tugas hamba adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Menyerahkan hasil bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi pasrah setelah usaha terbaik diberikan. Dalam Islam, inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Hati bekerja untuk percaya, tangan bekerja untuk berikhtiar. Ketika keduanya seimbang, jiwa menjadi lebih tenang karena tidak memikul beban yang bukan bagiannya. Seringkali kekecewaan datang bukan karena kegagalan, tetapi karena harapan yang terlalu dikendalikan oleh ego. Kita lupa bahwa Allah Maha mengetahui waktu dan cara terbaik. Apa yang tertunda hari ini bisa jadi perlindungan dari sesuatu yang belum sanggup kita hadapi. Ketika hasil tidak sesuai harapan, iman mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah berusaha dengan niat yang lurus? Jika iya, maka serahkan sisanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, meski hasilnya tidak selalu terlihat di dunia. Menyerahkan hasil melatih hati untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada tercapainya keinginan, tetapi pada ketenangan menerima keputusan Allah. Hati yang bertawakal tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Dalam penyerahan itulah, Allah seringkali menghadirkan kejutan yang tidak kita sangka. Jalan yang tidak kita pilih justru membawa kebaikan yang lebih besar. Rencana yang gagal justru menyelamatkan kita dari kesulitan yang lebih berat. Allah mencintai hamba yang tetap berbaik sangka meski hasil belum terlihat. Karena disitulah terlihat keimanan yang murni, iman yang tidak bergantung pada keberhasilan, tetapi pada keyakinan kepada Rabb semesta alam. Menyerahkan hasil juga membuat kita lebih lapang menerima apapun yang datang. Kita tidak lagi sibuk menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Kita belajar berkata, aku sudah berusaha, selebihnya aku titipkan kepada Allah. Dalam Islam,
Ketenangan bukan datang ketika semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti terbaik. Hati yang bertawakal tidak pernah benar-benar kehilangan karena ia selalu menemukan makna dalam setiap keadaan. Maka tenangkanlah hati dengan tawakal. Lakukan yang terbaik hari ini, lalu lepaskan hasilnya dengan penuh kepercayaan, karena Allah tidak pernah salah dalam menetapkan dan tidak pernah terlambat dalam memberi. Hidup dalam harapan, bukan ketakutan. Banyak manusia menjalani hidup dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan tidak sesuai harapan. Ketakutan itu perlahan menguras tenaga dan merampas ketenangan. Padahal Islam mengajarkan bahwa seorang mukmin seharusnya hidup dalam harapan, bukan terjebak dalam ketakutan yang berlebihan. Harapan kepada Allah adalah cahaya yang membuat langkah tetap bergerak meski jalan terasa gelap. Hidup dalam harapan bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memandang kenyataan dengan keyakinan bahwa Allah selalu punya rencana yang baik. Ketika kita berharap kepada manusia, kekecewaan seringkali datang. Namun ketika harapan kita ditambatkan kepada Allah, hati menjadi lebih kuat karena bersandar kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Islam mengajarkan keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Takut kepada Allah agar kita tidak lalai, dan berharap kepada rahmat-Nya agar kita tidak putus asa. Ketika keseimbangan ini terjaga, iman menjadi stabil. Kita tidak sombong saat berhasil dan tidak hancur saat gagal. Harapan membuat kita terus berusaha meski hasil belum terlihat. Ia menjaga langkah agar tidak berhenti di tengah jalan. Orang yang memiliki harapan tahu bahwa setiap kesulitan pasti memiliki ujung, meski ujung itu belum tampak hari ini. Ketakutan seringkali lahir dari pikiran yang terlalu jauh melangkah ke masa depan. Kita membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, padahal Allah mengajarkan kita untuk hidup hari ini, menjalani satu hari dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hari esok kepadanya. Hidup dalam harapan membuat hati lebih lapang menerima ujian. Kita memahami bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, tetapi tanda perhatian. Allah ingin hambanya kembali, lebih dekat dan lebih bersandar kepadanya. Seorang mukmin yang hidup dalam harapan tidak mudah menyerah. Meski jatuh berkali-kali, ia selalu bangkit dengan keyakinan bahwa pintu Allah masih terbuka. Harapan menjaga hati agar tetap hangat, bahkan di tengah dinginnya cobaan. Allah mencintai hamba yang terus berharap kepadanya, bahkan ketika keadaan tidak berpihak, karena harapan itulah bukti bahwa iman masih hidup. Selama iman hidup, selalu ada peluang untuk berubah dan diperbaiki. Ketika harapan kepada Allah kuat, ketakutan dunia menjadi kecil. Kita tidak lagi terlalu cemas tentang penilaian manusia, rezeki atau masa depan. Kita fokus memperbaiki diri dan menjaga hubungan dengan Allah. Maka hiduplah dalam harapan, bukan dalam ketakutan. Genggam iman dengan penuh keyakinan, karena selama Allah masih menjadi tujuan, tidak ada jalan yang benar-benar buntu dan tidak ada hidup yang benar-benar sia-sia. Damai bersama takdir, tenang dalam iman. Pada akhirnya, perjalanan menerima dan memperbaiki diri akan membawa seorang hamba pada satu keadaan yang paling didambakan, kedamaian hati. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tidak lagi bertengkar dengan takdir. Ketika seseorang mampu berdamai dengan ketetapan Allah, ia tidak lagi menghabiskan tenaga untuk melawan kenyataan, melainkan menggunakan kekuatannya untuk tetap taat dan berharap. Kedamaian lahir ketika hati benar-benar percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Apa yang datang dan apa yang pergi, semuanya berada dalam genggamannya. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari ilmu Allah. Keyakinan inilah yang membuat hati menjadi tenang meski keadaan belum sepenuhnya membaik. Dalam iman, damai bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi tentang menerima apa yang Allah pilihkan.
Ketika hati berhenti menuntut dunia untuk selalu menyenangkan, maka dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk melukai jiwa. Hati yang damai tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kedekatannya dengan Allah. Allah tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang bersabar. Dan pertolongan itu seringkali datang dalam bentuk ketenangan hati. Saat hati tenang, ujian seberat apapun bisa dijalani dengan lebih lapang. Damai bersama takdir juga berarti menerima bahwa perjalanan iman tidak selalu lurus dan mulus. Akan ada hari ketika iman terasa kuat, dan ada hari ketika iman terasa lemah. Namun selama arah hati tetap menuju Allah, setiap langkah tetap bernilai ibadah. Hidup yang damai adalah hidup yang fokus pada perbaikan, bukan penyesalan. Kita tidak lagi terus menoleh ke belakang, tetapi melangkah ke depan dengan membawa pelajaran. Kita tidak lagi sibuk mengeluh, tetapi belajar bersyukur atas setiap kesempatan yang masih Allah berikan. Ketika hati telah berdamai dengan takdir, doa pun berubah. Kita tidak lagi hanya meminta agar ujian diangkat, tetapi memohon agar diberi kekuatan untuk menjalaninya dengan cara yang diridai Allah. Disitulah doa menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Allah mencintai hamba yang tetap tenang dalam iman, meski hidupnya penuh ujian. Karena ketenangan itu adalah bukti kepercayaan yang utuh kepadanya, dan kepercayaan itulah yang akan Allah balas dengan pahala dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Pada akhirnya dunia hanyalah tempat singgah. Apapun yang kita alami di dalamnya hanyalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Ketika tujuan hidup sudah jelas, maka setiap ujian akan terasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Maka hiduplah dengan hati yang damai bersama takdir dan jiwa yang tenang dalam iman. Terimalah apa yang tidak bisa diubah, perbaikilah apa yang masih bisa diperbaiki, dan serahkanlah sisanya kepada Allah. Karena dalam kepasrahan yang tulus itulah seorang hamba menemukan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya, hidup akan selalu menyisakan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Waktu yang telah berlalu, keputusan yang sudah terjadi, dan takdir yang telah Allah tetapkan. Melawannya hanya akan melelahkan hati. Namun Allah Maha Pengasih. Dia tidak hanya memberi ujian, tetapi juga memberi jalan agar kita tetap bisa melangkah. Jalan itu bernama penerimaan, kesabaran, dan ikhtiar yang terus dijaga. Ketika kita berhenti memaksa takdir mengikuti keinginan kita, justru di sanalah hati mulai menemukan ketenangan. Kita belajar berkata, "Aku terima, ya Allah," meski air mata masih jatuh. Dan saat hati mulai menerima, Allah bukakan kesadaran baru. Masih ada yang bisa diperbaiki, masih ada doa yang bisa dipanjatkan, masih ada langkah kecil yang bernilai besar di sisinya. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam niat yang lebih lurus, sabar yang sedikit lebih panjang, dan dosa yang mulai ditinggalkan satu persatu. Allah tidak menilai seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa jujur usaha kita untuk terus kembali. Bahkan langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih dicintai Allah daripada perubahan besar yang tidak istiqamah. Jika hari ini hatimu masih berat, itu tidak apa-apa. Iman memang naik dan turun. Yang penting, jangan berhenti berharap dan jangan menjauh dari Allah. Terimalah apa yang tidak bisa diubah dengan sabar, dan perbaikilah apa yang bisa diusahakan dengan sungguh-sungguh, karena di sanalah letak keseimbangan seorang hamba. Semoga setelah renungan ini, hati kita menjadi lebih lembut, lebih lapang, dan lebih yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang tidak berhenti berusaha. Dan semoga setiap air mata yang jatuh, setiap usaha kecil yang dilakukan, dan setiap doa yang dipanjatkan menjadi saksi bahwa kita tidak pernah benar-benar menyerah pada rahmat Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, ajarkan kami untuk menerima apa yang tidak bisa kami ubah dengan hati yang ridha,
dan kuatkan kami untuk memperbaiki apa yang masih bisa kami perbaiki dengan iman. Ya Allah, jika langkah kami kecil maka lapangkanlah niat kami, jika hati kami lelah maka tenangkanlah dengan zikir, jangan biarkan kami jauh darimu meski hidup terasa berat. Ampuni dosa-dosa kami, kuatkan iman kami dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan bagikan, agar menjadi pengingat bagi diri sendiri dan orang lain. Tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar menerima dan memperbaiki diri. Semoga Allah menguatkan langkah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.